Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Lestari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas mengenai proposal yang sudah saya bikin dalam pembelajaran metodologi penelitian yang berjudul Analisis Peran Guru dalam Meningkatkan Nilai Disiplin Siswa di SD Negeri 4 Terap. Yaitu yang saya akan bahas bab pertama, latar belakang masalah. Penguatan pendidikan karakter di era sekarang merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral baik di kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan meluas ke dalam lingkungan masyarakat. Pentingnya penguatan nilai karakter disiplin didasarkan pada alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku penyimpangan yang bertentangan dengan norma kedisiplinan. Perilaku tidak disiplin yang lain contohnya adalah membuang sampah sembarangan, parkir tidak di tempat yang telah ditentukan, tidak mematuhi perizinan mendirikan bangunan, dan sebagainya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan karakter sesuai dengan pendapat Johansson dan kawan-kawan 2011.109 bahwa sekolah merupakan lembaga yang telah lama dipandang sebagai lembaga untuk mempersiapkan siswa untuk hidup baik secara akademis dan sebagai agen moral dalam masyarakat. Disiplin adalah salah satu hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam hidup. Sejak kecil, orang tua telah mengajarkan kita untuk hidup dengan kedisiplinan. Keluarga merupakan salah satu panutan utama dalam menanam sikap kedisiplinan. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, tata tertib sekolah yang belum terlaksanakan dengan baik dan kurang tegasnya konsekuensi bagi para pelanggar tata tertib. Yang kedua, kurang tegasnya guru dalam menghadapi anak yang melanggar sehingga tidak ditakuti siswa. Yang ketiga, minimnya interaksi orang tua dan anak karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. Yang ketiga, motivasi berdisiplin rendah karena kurang perhatian orang tua. Itu yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah penelitian ini untuk masing-masing variabel adalah yang pertama, variabel pekerjaan dibatasi pada jenis pekerjaan orang tua, keinginan orang tua selain bekerja, waktu yang digunakan orang tua yang digunakan. Yang kedua, variabel perhatian dibatasi pada tindakan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akulturasi diri. Yang ketiga, variabel kedisiplinan dibatasi pada jadwal anak belajar, manajemen waktu, ketaatan pada aturan sekolah, serta ketaatan beribadah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kedisiplinan terhadap pendidikan siswa di sekolah negeri 4 Terap. Kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Negeri 4 Terap. Yang ketiga, apa saja faktor yang dapat menunjukkan kedisiplinan siswa di SD Negeri 4 Terap. Keempat, adakah pengaruh pekerjaan orang tua terhadap kedisiplinan siswa kelas tinggi di sekolah SD Negeri 4 Terap. Yang kelima, adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa kelas tinggi dan rendah di SD Negeri 4 Terap. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis itu dari hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah literatur yang mempunyai kaitan dengan kajian teori yang berhubungan dengan penetapan orang tua, kondisi lingkungan belajar, motivasi, dan kedisiplinan siswa. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan yaitu yang pertama, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ketertiban peserta didik kaitannya dengan kedisiplinan siswa.
Bagi guru, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membimbing dan mengajar siswa agar berperilaku disiplin. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perilaku kedisiplinan siswa. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dijadikan masukan untuk memilih cara pola asuh dalam membimbing anak untuk memiliki kedisiplinan yang lebih baik lagi. Bab 2. Pengertian penerapan kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang berarti suatu perbuatan yang berbentuk atau suatu latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya menaati tata tertib. Menurut Purwodarminto Amal 2005. Menurut Rahman TUU 2004, disiplin hakikatnya adalah penyataan sikap mental individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, dan didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Yusi 2008 mengatakan bahwa disiplin pada dasarnya kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun di luar diri, baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama. Kedisiplinan merupakan suatu perilaku atau sikap menaati tata tertib yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran yang bertanggung jawab. Menurut Yusuf 2013. Tujuan kedisiplinan. Kedisiplinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk tingkah laku anak agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan menghindari tingkah laku yang tidak diinginkan. Kedua Gonon dan Gurian Maria J. Wantah 2005.177 mengemukakan bahwa tujuan khusus di kedisiplinan pada anak adalah pembentukan dasar-dasar tingkah laku sosial sesuai dengan diharapkan masyarakat dan membantu mengembangkan pengendalian diri anak sejak usia dini. Disiplin perlu ditampilkan apabila anak ingin merasa bahagia dan diterima oleh masyarakat. Kedisiplinan diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kelompok sosial mereka. Holok 1999-84 menyatakan bahwa kedisiplinan mempunyai 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, peraturan sebagai pedoman perilaku. Yang kedua, hukuman untuk pelanggaran peraturan. Yang ketiga, penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan keempat, konsistensi dalam peraturan dan dalam cara yang digunakan untuk mengajar dan memaksanya. Pengertian penerapan kedisiplinan. Dalam penerapan disiplin yang memberikan sikap teladan, kepala sekolah, guru SD Negeri 4 terap dengan memberikan contoh datang ke sekolah lebih awal, masuk ke dalam kelas tepat waktu, serta memakai pakaian seragam dengan sopan dan rapi. Sebelum memulai pelajaran, guru mengajarkan siswa untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Namun masih belum dilakukan sepenuhnya oleh seluruh guru sebab masih terlihat 1-2 guru yang terlambat hadir di sekolah. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Menurut pendapat Sterndal 2000, faktor-faktor kedisiplinan dibagi menjadi 2, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Pengertian guru. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak hanya dari sisi intelektualitas saja, melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Nur Radin dan Lampung 2016. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Presiden RI 2008 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah kunci utama dalam sistem pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru adalah kunci utama dalam sistem pendidikan hal lain dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, tidak banyak berarti apabila fungsi dasar pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas.
syarat menjadi guru, yakni kompetisi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetisi profesional. Guru profesional atau guru ahli menjadi tumpuan harapan bagi keberhasilan proses pendidikan. Peran guru. Peran pertama meliputi peran-peran yang lebih spesifik, yakni yang pertama, guru sebagai model, guru sebagai perencana, guru sebagai peramal, guru sebagai pemimpin. Pengertian kepala sekolah. Seorang kepala sekolah adalah motor penggerak keberhasilan tujuan sekolah, karena dia adalah pemimpin di lingkungannya. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan dengan baik dengan usaha yang optimal sehingga tujuan organisasi yang dipimpinnya dapat tercapai dengan baik. Bentuk kedisiplinan siswa. Yang pertama, dalam meningkatkan disiplin siswa, maka siswa harus berusaha. Pertama, hadir di sekolah sebelum belajar dimulai. Yang kedua, mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas dengan baik. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Yang kelima, memiliki perlengkapan belajar. Yang keenam, mengikuti upacara dan sebagai sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Sifat dan karakter peserta didik. Peserta didik memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Sebagai pendidik harus tahu dan memahami sifat masing-masing anak didiknya. Dalam pembelajaran pada anak didik yang mudah memahami pembelajaran dan lama dalam memahami pembelajaran. Begitu juga dengan kedisiplinan. Ada anak didik yang sangat patuh akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ada juga peserta didik yang tidak taat akan kedisiplinan dalam sekolah maupun luar sekolah. Kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik secara khusus yang menjadi perhatian guru yaitu yang pertama, kebutuhan akan agama, kebutuhan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa sayang, kebutuhan rasa akan penghargaan, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses. Tujuan penerapan disiplin siswa. Tujuan diciptanya kedisiplinan siswa bukan untuk memberi rasa takut atau penekangan pada siswa, melainkan untuk mendidik para siswa agar sanggup mengatur dan mengendalikan dirinya dalam berperilaku serta bisa dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Penelitian yang relevan. Perbedaannya, deskripsi persamaan perbedaan. Yang pertama, pembatasan kedisiplinan siswa. Penelitian terdahulu, yaitu kedisiplinan siswa sekolah. Penelitian saya, peran guru dalam meningkatkan nilai disiplin. Persamaan, sama-sama meneliti tentang kedisiplinan siswa. Rumusan masalah. Kedisiplinan menjadi 3 variabel. Penelitian sekarang, kedisiplinan dipecahkan menjadi 5 variabel. Persamaan, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, seluruh siswa dalam satu sekolah. Penelitian sekarang, seluruh siswa dalam satu sekolah dan guru. Persamaan, sama-sama menggunakan profesional samping. 4 lokasi. Penelitian terdahulu, Sekolah Dasar Negeri Selotapak nomor 424, Tarawas, Mojokerto. Penelitian sekarang, Sekolah Dasar Negeri 4, Terap, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Yang kelima, variabel bebas. Penelitian terdahulu, kedisiplinan siswa. Penelitian sekarang, kedisiplinan siswa diperhatikan oleh orang tua dan guru. Kebutuhan peserta didik. Dalam penelitian ini, menurut Sugiono 2015, 336 tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan adalah pralapangan, pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan. Studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan sebelum menyusun proposal dan pengurusan izin penelitian. Pada tahap ini, peneliti belum memulai pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi orientasi lapangan untuk
pengenalan kondisi objek penelitian, serta untuk mempersiapkan fisik dan menata penelitian. Tahap pralapangan. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan sebelum peneliti terjun ke lapangan seperti menyusun proposal penelitian termasuk pengurusan izin penelitian dan persiapan pelaksanaan penelitian di lapangan. Persiapan yang dimaksud antara lain meliputi berbagai perlengkapan yang digunakan seperti alat tulis, alat perekam, rancangan biaya, dan peraturan perjalanan. Tahap lapangan. Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah pengumpulan data yang diperlukan. Bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut berlangsung pula proses analisis awal. Keempat, tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti membaca, menelah, menafsirkan, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis akhir di mana peneliti membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang relevan. Selanjutnya, berdasarkan analisis tadi, dilakukan penarikan kesimpulan. Kelima, tahap penyusunan laporan penelitian. Penulisan laporan adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian langkah-langkah penelitian kualitatif. Penelitian pada tahap ini melakukan pengecekan kembali terhadap laporan hasil penelitian dan data-data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait yang ada di SD Negeri 4 Terap. Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian hasil dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data. Tahap 4 dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 4 Terap, Jalan Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus. Lokasi pada penelitian ini dipilih karena di sekolah tersebut terdapat masalah terkait kedisiplinan siswa. Latar penelitian. Suharsimi Ari Kunto 2005-88 menyatakan bahwa subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat, data. Untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat subjek penelitian merupakan suatu yang sangat penting kedudukannya di dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, subjek harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa guru yang ada di SDN Negeri 4 Terap. Metode prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, yaitu analisis peran guru dalam meningkatkan nilai disiplin siswa di SD Negeri 4 Terap. Hal ini sejalan dengan pendapat Nazir 2055 bahwa peneliti deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 4 Terap, Jalan Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru. Peran peneliti. Peneliti memiliki peran yang mengharuskan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang akan diteliti, agar peneliti mudah berinteraksi dengan lingkungan tersebut dalam proses pengumpulan data, bahkan menekankan kepada keutuhan. Maksud dari keutuhan di sini adalah memberikan kesempatan pada peneliti untuk memandang konteks pada dunia nyata sebagai subjek dan respon dalam keadaan utuh pada setiap kesempatan, sehingga kesempatan itu sendiri memiliki arti tersendiri bagi peneliti. Agar peneliti dapat secara langsung untuk melihat kebiasaan siswa dan guru dalam lingkungan sekolah, baik yang kedisiplinan maupun sosialisasi antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan guru dengan guru. Data dan sumber data. Data dan sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dan juga informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan penyusunan argumentasi logis atau fakta.
Peran peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction atau reduksi data, data display, penyajian data, dan consultation driving atau verification, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu yang pertama data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, 3. Consultation drawing atau verification atau penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsenan data melalui Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo 2017, peneliti perlu melakukan keabsahan data melalui uji kredibilitas atau credibility dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.